Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Radita Purama Putri dengan NIM 18130410008 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video ini kita akan membahas terkait alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Jadi langsung saja kita mulai. Tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami bagian-bagian jantung dan fungsinya, kemudian yang kedua memahami peredaran darah setelah lahir, dan yang ketiga yaitu memahami peredaran darah fetus. Landasan teori. Darah mengalir ke seluruh tubuh dibantu oleh organ-organ yang berperan dalam sistem sirkulasi. Dalam sistem peredaran darah, terdapat organ-organ yang berperan sebagai alat-alat peredaran darah. Alat-alat peredaran darah meliputi jantung dan pembuluh darah. Jantung terletak di dalam rongga dada di antara paru-paru dan di atas diafragma. Besar jantung kira-kira sebesar kepalan tangan. Di dalam sistem peredaran darah, jantung berfungsi untuk memompa darah sehingga darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat 4 ruang yang terdiri dari 2 bilik, yaitu ventricle sinister dan ventricle dexter, serta 2 buah serambi, yaitu atrium sinister dan atrium dexter. Keempat ruang tersebut juga dilengkapi dengan 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Selain jantung, pembuluh darah merupakan alat peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Terdapat 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri atau pembuluh nadi, vena atau pembuluh balik, dan kapiler atau pembuluh halus. Arteri berfungsi untuk membawa darah kaya oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Kapiler berperan dalam pertukaran substansi seperti gas pernafasan, nutrien, elektrolit, hormon, dan lainnya di antara darah dan ruang interstisial. Kemudian vena berfungsi sebagai saluran penampung guna pengangkutan darah kembali ke jantung. Tekanan pada vena sangat rendah sesuai dengan dinding vena yang tipis. Alat dan bahan yang diperlukan pada kegiatan ini yaitu buku ajar anatomi dan fisiologi manusia serta buku sumber lain yang relevan. Kemudian yang kedua, atlas anatomi manusia khususnya alat-alat peredaran darah. Yang ketiga yaitu model jantung, gambar jantung, dan penyebaran pembuluh darah. Yang keempat yaitu model bayi dalam kandungan. Prosedur pelaksanaan kegiatan ini yaitu yang pertama mempelajari buku ajar anatomi dan fisiologi manusia serta buku sumber lain yang relevan. Kemudian yang kedua mengamati bagian-bagian jantung, pembuluh darah yang terhubung dengan jantung, penyebaran pembuluh darah pada media yang tersedia sesuai dengan gambar pada atlas anatomi manusia. Yang ketiga yaitu menggambar anatomi jantung atau irisan membujur lengkap dengan keterangan yang menyangkut persarafan, klep, sekat, pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung, dan keterangan lain yang diperlukan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana penjalaran impuls saraf pada jantung? Penjalaran impuls saraf pada jantung dimulai dari stenoatrial node atau SA node dan merambat ke otot-otot atrium sehingga atrium berkontraksi. Kemudian impuls mencapai atrioventricular node atau AV node, di mana impuls dari atrium ditunda di AV node selama 0,1 detik sebelum masuk ke ventricle. Keadaan ini memungkinkan atrium berkontraksi mendahului ventricle. Dari AV node, impuls dirambatkan ke berkas His dan selanjutnya merambat ke Purkinje yang menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventricle. Dengan demikian, seluruh jantung berkontraksi. Sistem ini menyebabkan jantung berdenyut secara berirama atau ritmis. Pertanyaan yang kedua yaitu, adakah saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung?
Bagaimana pengaruhnya? Jadi terdapat dua saraf, yaitu yang pertama saraf simpatis yang menginervasi jantung adalah nervus occulator yang fungsinya mempercepat denyut jantung. Secara prinsip, kinerja saraf simpatis adalah dengan meningkatkan kinerja dari jantung. Pada nodus SA, saraf simpatis menstimulasi dengan mempercepat depolarisasi sehingga ambang lebih cepat dicapai. Kemudian yang kedua yaitu salah satu dari sistem saraf parasimpatis, yaitu saraf vagus atau saraf kranial nomor 10 yang membawa impuls yang memperlambat denyut jantung. Dan konduksi impuls melewati AV node dan ventricle. Secara prinsip, sistem saraf parasimpatis ini adalah mengurangi kecepatan jantung. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana aliran darah dalam jantung? Darah akan mengalir ke pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru. Penyerapan oksigen melepaskan karbon dioksida dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir ke dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinister. Sel-sel miokardium menerima darah dari arteri koronaria yang keluar dari aorta. Arteri koronaria kiri yang kemudian bercabang menjadi sirkumflexa arteri atau yang mengelilingi jantung, dan arteri koronaria kanan menuju ke bawah ke permukaan depan ventricle sinister. Selanjutnya arteri ini akan membentuk percabangan yang lebih halus yang mensuplai darah ke sel-sel otot jantung atau miokardium. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah yang dimaksud dengan siklus jantung? Siklus jantung merupakan periode dari awal kontraksi jantung sampai akhir kontraksi berikutnya. Setiap siklus dimulai dari timbulnya rangsangan yang terjadi secara spontan di SA node. Siklus jantung terdiri dari satu periode relaksasi yang disebut dengan diastole, yang diikuti dengan satu periode kontraksi atau sistole. Lama siklus jantung kurang lebih 0,8 detik, yang berarti jantung berdenyut 75 hingga 80 kali dalam semenit. Siklus jantung mulai dari kontraksi kedua atrium, lalu ketika kedua atrium berelaksasi, dan selanjutnya diikuti dengan kontraksi kedua ventrikel, lalu relaksasi kedua ventrikel. Pertanyaan yang kelima yaitu, apakah yang dimaksud dengan sistole dan diastole? Sistole merupakan fase ketika dimulainya kontraksi atrium dan ventrikel. Ketika jantung memompa darah, tekanan darah saat jantung berkontraksi disebut sistole, sedangkan diastole adalah pada fase relaksasi atrium dan ventrikel. Tekanan darah saat jantung berelaksasi disebut dengan diastolik. Pertanyaan yang keenam yaitu bagian manakah yang menimbulkan bunyi jantung? Dengan bantuan stetoskop, kita dapat mendengar bunyi jantung normal, yang biasanya dideskripsikan sebagai lap dan dap. Bunyi lap dikaitkan dengan menutupnya katup AV atau atrioventrikular pada permulaan sistole, dan bunyi dap yang dikaitkan dengan menutupnya katup-katup semilunaris pada akhir sistole. Bila ventrikel berkontraksi, maka suara lap yang didengarkan disebabkan oleh menutupnya katup AV yang disebabkan oleh kontraksi ventrikel. Kemudian bunyi jantung dap timbul sebagai akibat dari getaran katup semilunaris yang tegang menutup dengan tiba-tiba, dan juga dari getaran serta dinding arteri pulmonalis dan aorta. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, apa fungsi dari chorda tendinae? Chorda tendinae merupakan penghubung antara vulva tricuspidalis dengan vulva bicuspidalis dengan muscularis papillaris. Chorda tendinae merupakan tendon yang menghubungkan otot kapiler ke otot tricuspidalis dalam ventrikel kanan dan katup bicuspidalis di ventrikel kiri. Sebagai kontraksi otot papillaris dan refleks, chorda tendinae mengirimkan
kenaikan dan penurunan tegangan ke masing-masing katup dan menyebabkan katup tersebut terbuka dan tertutup. Pertanyaan yang ke-8 yaitu apa yang terjadi jika korda tendine tidak normal? Jika terjadi gangguan pada korda tendine atau otot papilaris seperti ruptur dan iskemia, darah akan mengalir kembali ke dalam atrium jantung sewaktu ventrikel berkontraksi. Darah otomatis tidak akan bisa dialirkan, dan jika tidak bisa menutup, maka kemungkinan akan kesulitan untuk dialirkan karena tidak ada katup yang mencegah darah balik lagi, dan kemungkinan beban kerja jantung meningkat karena terus-menerus dipompa untuk dialirkan. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, apakah fungsi klep atrioventrikular dan klep semilunaris? Yang pertama, yaitu klep atrioventrikular. Di dalam katup atrioventrikular dibagi menjadi dua bagian, yaitu katup tricuspidalis dan katup mitral atau katup bicuspidalis. Fungsi katup atrioventrikular adalah sebagai jalan darah dari atrium ke ventrikel. Jika katup ini membuka, akan membiarkan darah mengalir dari atrium ke dalam darah ventrikel selama fase diastol. Kemudian yang kedua, katup semilunaris. Katup semilunaris juga memiliki dua bagian, yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Kedua katup ini memungkinkan darah masuk ke dalam arteri dari ventrikel dan mencegah darah mengalir kembali dari arteri ke ventrikel. Katup semilunaris menentukan aliran darah antara ventrikel dan arteri utama, mengangkut darah dari jantung ke organ vital. Pertanyaan yang ke-10 yaitu, dalam satu kali kontraksi, rata-rata berapa cc darah keluar dari masing-masing bilik jantung? Jadi, terdapat rumus yaitu SV yang merupakan volume darah yang keluar dari masing-masing bilik atau stroke volume yang disingkat dengan SV itu sama dengan EDFV, yaitu volume akhir darah yang masuk ke dalam ventrikel saat diastol yang dikurangi dengan ESV, yaitu volume akhir darah yang keluar dari ventrikel saat sistol. Sehingga volume rata-rata per denyut jantung untuk manusia adalah sekitar 70 cc per denyut. Pertanyaan yang ke-11 yaitu, jika satu siklus jantung lamanya 0,8 detik, berapa cc darah yang beredar ke seluruh tubuh dalam waktu 1 menit? Jika kontraksi jantung per menit yaitu 60 dibagi 0,8 yang mendapatkan hasil 75 kali kontraksi dalam 1 menit. Kemudian 75 kali kontraksi ini dikalikan dengan 70 cc darah, di mana darah yang keluar dari jantung setiap kontraksinya itu terdapat 70 cc. Sehingga 75 dikali 70 didapatkan hasil 5250 cc darah yang keluar dalam 1 menit kontraksi jantung. Pertanyaan yang ke-12 yaitu, sebutkan beberapa jenis kelainan pada jantung. Adapun beberapa jenis kelainan pada jantung diantaranya yang pertama yaitu PJK atau penyakit jantung koroner atau serangan jantung yang disebabkan oleh arteriosklerosis di arteri koronaria. Aliran suplai darah pada otot jantung terhenti karena pembuluh koronaria tersumbat sehingga terjadi kematian pada otot jantung. Kemudian yang kedua yaitu murmur jantung, yaitu kelainan pada katup jantung yang menyebabkan bunyi jantung berdesis saat jantung berdenyut. Yang ketiga yaitu serangan jantung, yang merupakan kelainan yang terjadi saat pasokan darah ke dalam jantung terhambat secara total. Akibatnya, sel-sel jantung mengalami kerusakan. Yang keempat yaitu stenosis aorta yang terjadi jika katup gagal untuk membuka semua jalan. Penyakit ini mempunyai kemampuan darah untuk pindah ke aorta yang efektif dan dapat terjadi penyumbatan. Kemudian yang kelima yaitu kardiomiopati yang merupakan gangguan pada otot jantung yang menyebabkan kelainan pada bentuk dan
kekuatan otot jantung. Akibatnya, jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Kemudian yang keenam yaitu aritmia, merupakan gangguan pada irama jantung yang terlalu cepat, terlalu lambat, ataupun tidak tertentu. Kemudian yang ketujuh yaitu gagal jantung, merupakan kondisi ketika jantung terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir yaitu endokarditis, yang merupakan penyakit jantung yang satu ini merupakan infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan katup jantung. Infeksi ini umumnya terjadi ketika kuman dari bagian tubuh lain masuk ke dinding jantung melalui aliran darah. Pertanyaan yang ke-13 yaitu, apa yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner atau PJK? Penyakit jantung koroner atau PJK merupakan penyempitan atau penyumbatan arteri koronaria pada jantung. Melalui arteri koronaria, jantung mendapat oksigen dan makanan, sehingga jika arteri koronaria tersumbat, denyut jantung dapat terhenti. Pertanyaan yang ke-14 yaitu bagaimana cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner. Jadi yang pertama yaitu ada pencegahan primordial. Upaya primordial penyakit jantung koroner dapat berupa kebijakan nasional nutrisi dalam sektor industri makanan, impor dan ekspor makanan, pencegahan hipertensi, serta aktivitas fisik. Kemudian yang kedua ada pencegahan primer. Pencegahan primer ditunjukkan kepada pencegahan terhadap berkembangnya proses arteriosklerosis secara dini. Dengan demikian sasarannya adalah kelompok usia muda. Kemudian yang ketiga yaitu pencegahan sekunder. Di sini diperlukan perubahan pola hidup terhadap faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan kepatuhan berobat bagi orang yang sudah menderita PJK. Pencegahan sekunder ditunjukkan untuk menurunkan normalitas. Kemudian yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Pencegahan dalam tingkat ini dapat berupa rehabilitas jantung. Program rehabilitas jantung terutama ditujukan kepada penderita PJK atau yang pernah serangan jantung atau pasca operasi jantung. Tetapi juga dapat untuk meningkatkan fungsi jantung. Pertanyaan yang ke-15 yaitu, apakah yang dimaksud dengan alat pacu jantung? Bila mana seseorang harus menggunakan alat tersebut? Pacu jantung adalah alat yang menghasilkan rangsangan bagi konstruksi jantung dengan irama normal. Alat ini digunakan bila pacu jantung itu sendiri tidak bekerja dengan baik atau terdapat gangguan hantaran rangsangan yang dihasilkan oleh pacu jantung sehingga jantung berdenyut terlalu lambat. Dalam keadaan normal, SA node, suatu tonjolan pada serambi kanan jantung dekat muara pembuluh balik besar yang berasal dari tubuh bagian atas berfungsi sebagai pacu jantung. Pacu jantung buatan terdiri dari dua bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada generator, yang merupakan alat yang dapat menghasilkan rangsangan, dapat ditempatkan di luar tubuh bila hanya dilakukan untuk sementara atau ditanam di bawah kulit melalui suatu operasi. Kemudian yang kedua yaitu elektroda dukungan alat untuk mengantar rangsangan ke otot jantung agar berkontraksi. Elektroda berupa lempeng ini dapat ditempelkan pada dinding dada di atas jantung, dimasukkan ke dalam serambi atau bilik kanan jantung melalui pembuluh darah. Pertanyaan yang ke-16 yaitu, apakah beda antara arteri, vena, dan kapiler? Yang pertama dilihat dari sifat dindingnya. Dinding arteri tebal dan elastis, dinding vena tipis dan kurang elastis, dan dinding kapiler tipis dan permeabel. Yang kedua dilihat dari tekanan. Arteri memiliki tekanan yang kuat dan memancar. Vena memiliki tekanan yang lemah dan menetes, sedangkan kapiler memiliki tekanan peralihan antara arteri dan vena. Kemudian yang ketiga yaitu letak. Arteri terletak lebih di dalam, kemudian vena terletak di permukaan kulit, sedangkan kapiler terletak di antara arteri dan vena. Yang keempat yaitu aliran darah. Aliran darah arteri meninggalkan jantung, sedangkan aliran darah vena menuju jantung. Kemudian aliran darah kapiler berawal dari
arteriol. Kemudian untuk perbedaan yang kelima dilihat dari klepnya. Arteri memiliki satu klep pada pangkal nadi, vena memiliki klep yang terdapat di sepanjang pembuluh, sedangkan kapiler tidak memiliki klep. Kemudian yang keenam yaitu darah. Arteri kaya dengan O2 kecuali pada arteri pulmonalis. Kemudian vena, darah pada vena kaya dengan O2 kecuali pada vena pulmonalis. Dan kapiler, darah pada kapiler banyak mengandung O2. Yang ketujuh dilihat dari warna. Arteri berwarna merah terang, vena berwarna merah gelap, dan kapiler berwarna merah terang. Dan yang terakhir yaitu denyutnya. Denyut arteri terasa, denyut vena tidak terasa, dan denyut kapiler juga tidak terasa. Pertanyaan yang ke-17 yaitu uraikanlah perbedaan proses peredaran sistemik dan peredaran pulmonal. Peredaran sistemik dimulai dari ventricle sinister yang membawa darah menuju aorta, kemudian ke arteri yang dilanjutkan membawa darah ke kapiler, kemudian vena di seluruh tubuh kecuali vena-vena yang menuju ke vena pulmonalis, yang kemudian akan kembali ke atrium dexter. Sedangkan untuk peredaran pulmonal, darah yang berawal dari atrium dexter kemudian menuju ke arteri pulmonalis, yang kemudian akan menuju pulmo, dari pulmo akan menuju ke vena pulmonalis, yang akan selanjutnya menuju ke atrium sinister. Pertanyaan yang ke-18 yaitu, jelaskan proses pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh. Pengaturan sistem aliran darah dibagi menjadi dua, yaitu lokal, yang terdiri dari vasokontriksi, vasodilatasi, dan autoregulasi. Vasokontriksi. Pada arteri, arteriol, dan vena yang cedera akan berkontraksi kuat yang disebabkan karena pelepasan lokal serotonin dari trombosit yang melekat pada dinding pembuluh darah pada vena area yang cedera. Selain itu, penurunan suhu juga menyebabkan vasokontriksi. Yang kedua yaitu vasodilatasi. Jika derajat metabolisme besar, yang berarti jaringan akan kekurangan oksigen, nutrien dan bahan lain, maka semakin cepat terbentuknya bahan vasodilator. Adanya vasodilator pada jaringan yang menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah antara lain yaitu karbon dioksida, laktat, adenosi, histamin, ion kalium, dan hidrogen. Dan yang terakhir yaitu autoregulasi. Kemampuan jaringan untuk meregulasi aliran darah sendiri dengan perubahan tekanan perfusi. Autoregulasi dicapai melalui respon kontraktil intrinsik otot polos terhadap renggangan. Dan yang kedua yaitu pengaturan sistematik. Pengaturan sistematik terdiri dari mekanisme sistemik, pengaturan sistemik oleh hormon, dan yang kedua yaitu mekanisme sistemik, pengaturan sistemik oleh saraf. Pertanyaan yang ke-19 yaitu, apa yang dimaksud dengan aterosklerosis, trombus, dan embolus? Aterosklerosis merupakan penyempitan dinding arteri karena adanya plak yang berakibat menurunnya elastisitas pembuluh. Plak ini berasal dari kolesterol, lemak, produk limbah seluler, dan zat bekuan darah. Kemudian yang kedua yaitu trombus. Trombus merupakan bekuan darah pada dinding vaskuler. Trombus terbentuk akibat disfungsi endotel yang kemudian mengakibatkan trombosit melakukan adesi, yang kemudian menyatu dan menggumpal. Dan yang terakhir yaitu embolus. Embolus merupakan gumpalan darah yang terjadi akibat kelebihan lemak di dalam tubuh yang menyebabkan darah mengental dan kemudian menggumpal. Embolus biasanya terbentuk di bagian darah yang lain dan kemudian akan mengalir hingga menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil di dalam tubuh. Pertanyaan yang ke-20 yaitu, rincilah proses peredaran darah fetus.
Jadi secara umum, jantung fetus sama dengan jantung orang dewasa yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Akan tetapi, khusus untuk jantung fetus terdapat foramen ovale. Foramen ovale ini merupakan suatu lubang antara atrium kedua sehingga atrium kedua dapat berhubungan langsung. Proses peredaran darah fetus darah dari plasenta mengalir sepanjang tali pusar dalam vena umbilicalis. Setelah masuk ke dalam tubuh fetus, darah sebagian besar bermuara ke dalam vena cava inferior melalui ductus venosus dan sebagian kecil menuju ke hati. Dari vena cava inferior, darah menuju ke atrium kanan, masuk melalui foramen ovale ke atrium kiri. Dari atrium kiri ke ventrikel kiri, dan kemudian keluar melalui aorta. Dari aorta, darah didistribusikan terutama ke daerah kepala dan anggota gerak atas. Kemudian darah kembali ke atrium kanan melalui vena cava superior. Dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan, dan akhirnya melalui arteri pulmonalis menuju ke pulmo. Karena pulmo masih belum berfungsi, darah ke pulmo sedikit atau hanya untuk nutrisi. Sebagian darah dari arteri pulmonalis menuju ke aorta melalui ductus anteriosus, selanjutnya ke aorta yang turun. Kemudian, darah ini akan mengaliri organ visceral, daerah pelvis, dan anggota gerak bawah. Setelah itu, sebagian besar darah kembali ke plasenta dari kedua arteri umbilicalis, dan sebagian kecil menuju ke vena cava inferior, dan bercampur dengan darah yang berasal dari plasenta.